ini sedang mengikuti peningkatan kualifikasi dosen pemula yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Mataram. Dan saat ini saya sebagai dosen pengampu model dan strategi pembelajaran PAI. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI ya. Itu sebelumnya seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang sudah hadir ya. Samsul ada? Hadir. Nur? Hadir. Mita? Hadir. Mili? Hadir. Rotiban? Hadir Pak. Pak Rizal? Sudah hadir ya? Hadir Pak. Apa alasannya tadi Pak Rizal itu nggak masuk? Izin. Izin ya? Ya. Khairul Rifal? Hadir Pak. Fatima? Hadir. Sudah hadir semua ya? Selain Pak Rizal aja yang nggak masuk ya? Ya. Seperti biasa, saat tadi sudah kita absen ya. Sekarang kita akan sedikit menjelaskan materi yang ada yang sudah saya bagikan terlebih dahulu kemarin FPS ya. Sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah yang kedua. Kemarin sebelumnya kita sudah kontrak perkuliahan dan sekarang kita akan melanjutkan materi pertama ya dari FPS yang sudah saya bagikan sebelumnya. Model pembelajaran ini adalah sudah tidak asing lagi bagi kita yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam ya. Untuk pembelajaran ini turunan ya, turunan dari pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu sangat banyak ya model pembelajarannya, tapi ini kita ambil satu model pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif tips 10 ya. Pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok kecil, dan di dalam kelompok kecil itu peraturannya tidak ada ketua kelompok atau ketua tim. Beda halnya dengan diskusi kelompok yang kelompoknya terdiri dari satu ketua kelompok. Tetapi model ini bukan model diskusi kelompok, melainkan model pembelajaran kooperatif Kristen. Membaca sedikit mengenai pendapat para ahli ya, tentu tidak lepas dari para ahli karena kita bukan ahlinya dalam model pembelajaran ini ya, tapi kita sekedar menggunakan ya. Yang pertama itu bisa kita baca bersama. Menurut Muhammad Nur dalam bukunya pada tahun 2008 ya, mengatakan bahwa model pembelajaran yang mengatur mahasiswa dikelompokkan dalam sebuah tim dengan jumlah anggota 4 mahasiswa. Pada setiap tim dibentuk secara acak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Melanjutkan, ada ciri-cirinya ya, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif Kristen ini. Yang pertama itu cirinya dia siswa dalam kelompok diharuskan kerjasama ya. Di samping dia sudah belajar sendiri, tapi dia harus bekerja sama juga membantu teman-temannya yang belum paham terhadap materi tersebut. Terus yang kedua, kelompok yang dibentuk merupakan kelompok yang heterogen, yang terdiri dari campuran ya, ada yang perempuan dan ada pun yang laki-laki ya, tidak laki-laki saja, tidak perempuan saja, tapi dicampur. Terus yang ketiga itu kriteria kelompok heterogen tersebut dapat ditambah dengan perbedaan dalam jenis kelamin ya, suku maupun ras. Terus yang terakhir itu penghargaan yang diberikan oleh dosen lebih baik berorientasi kepada kelompok dibandingkan orientasi kepada mahasiswa secara individu ya. Karena ini adalah tim, maksudnya kita khususkan kepada kelompok ya, bukan per individual. Karena nanti suksesnya kelompok tersebut ketika semua mahasiswa yang ada di situ sudah siap untuk menjawab apapun pertanyaan yang diberikan oleh guru atau dosen yang bersangkutan ya. Untuk
kelompok ya, yang mana model pembelajaran ini memang banyak orang yang mengatakan bahwa model pembelajaran ini adalah model pembelajaran diskusi kelompok. Akan tetapi tadi sudah saya jelaskan di pendahuluan bahwa model pembelajaran ini walaupun membentuk suatu kelompok kecil yang nantinya itu akan kita bentuk dari satu kelompok itu 4 atau 5 orang peserta ya dalam satu kelompok itu, yang mana nanti semua berhak menjadi ketua kelompok ya, karena nanti akan saya tanyakan materi yang saya bagikan nanti, bahwa apa yang saya tanyakan semua yang ada di dalam kelompok itu berhak menjawab ya, harus bisa menjawab ya. Tujuannya agar semua belajar, karena kita sering melihat kalau diskusi kelompok itu biasanya mereka mengandalkan ketua kelompok ya. Kalau sudah ada ketua kelompoknya, biar saja ketua kelompok yang menyampaikan nanti ya. Diskusi ini yang pertama ada presentasi kelas ya. Nanti ada sesi presentasi ketika sudah membentuk kelompok, nanti akan diberikan tugas dan akan mempresentasikan ya. Itu langkah-langkahnya. Terus yang kedua, belajar secara kelompok atau tim. Terus yang ketiga, kuis kelompok. Yang keempat, peningkatan skor kuis individu. Dan yang terakhir, penghargaan kelompok. Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran. Setiap model pembelajaran itu di sana akan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Secara aktif dan bekerja sama kelompok lebih baik ya. Nah, diskusinya lebih kompak ya dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Terus yang kedua itu melatih mahasiswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial di samping kecakapan kognitif ya. Nanti semua mahasiswa akan mempertanggungjawabkan materi yang sudah diberikannya, bukan mengandalkan satu orang. Tapi siapapun yang ditunjuk nanti disebut namanya, maka dia harus bisa menjawab ya. Terus yang terakhir, dalam model pembelajaran ini tanggung jawab belajar yaitu belajar untuk diri sendiri dan membantu semua anggota tim. Maksudnya untuk diri sendirinya juga harus paham. Nanti ketika sudah paham bisa juga berkolaborasi membantu teman-temannya yang belum paham. Kekurangan ya, itu kekurangannya ini ada 2 yang saya ambil. Yang pertama itu pembelajaran menggunakan model ini membutuhkan waktu yang relatif lama ya, karena ini harus berdiskusi dulu, membaca dulu materi yang sudah dijelaskan, lalu nanti ada presentasi dan kuis semacamnya. Itu saja ya materinya nanti. Ini akan berlanjut ya ke materi selanjutnya, sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan kami bagikan materi ya. Anggap sudah menjadi 3. Ini materinya tentang, dibaca dulu ya materinya, dibaca tentang sholat, yang nanti akan saya tanyakan apa yang sudah dipelajari, baik kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 9 ya nanti. Untuk harus menjawabkan materi yang sudah saya berikan. Saya kasih waktu 5 menit ya, atau 15 menit ya, 15 menit. Waktunya sudah habis ya untuk belajar dengan teman kelompoknya. Selanjutnya saya akan tanyakan dari kelompok pertama, perwakilan dari saudari Mili ya. Ya. Mili, coba saudari Mili, apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan sholat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan sebelum sholat. Yang pertama kita harus membersihkan diri, membersihkan tempat sholat, dan memakai pakaian yang rapi dan bersih. Kemudian yang terakhir yaitu wudhu. Sekian. Selanjutnya untuk kelompok 7 ya, bisa dipersiapkan. Saya akan tanyakan dari saudara Akif ya. Akif, apa saja syarat-syarat sahnya sholat? Yang pertama itu dia berakal. Kemudian yang kedua
ketiga itu juga sudah balik. Kemudian yang ketiga itu juga ada niat sholat. Itu mungkin Pak yang saya tahu. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya, tadi kita acak dari kelompok 7 kita ambil tadi. Selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilan dari saudari Fatimah. Pertanyaannya, apa saja fardu-fardunya sholat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu fardu-fardu sholat. Yang pertama itu ada niat, 2 takbiratul ihram, yang ketiga kita berdiri, 4 membaca al-fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 tasyahud akhir, dan 10 salam. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada tim kelompok-kelompok yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Mungkin ini saja ya materi kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita yang manfaat dan barokah. Mari kita tutup perkuliahan kita pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.